melihat. Alright, let me get straight into this. My title today is Joseph of Arimathea, first to give for the gospel. Khotbah saya pagi hari ini adalah Yusuf orang Arimatea yang pertama memberi untuk Injil Tuhan. I don't know if you've ever thought much about Joseph of Arimathea. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar Yusuf orang Arimatea. He's definitely not one of the major characters of the Gospels. Dia bukan orang yang penting di dalam Alkitab. He may not even be in your top 2 or 3 biblical Josephs. Bahkan mungkin Yusuf yang lain saudara ingat, tapi saudara tidak ingat. But as I've studied and meditated on his actions, Tetapi ketika saya belajar dari apa yang dia lakukan, I believe that there are so many rich and challenging lessons for us. saya melihat ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hidupnya. Particularly as Bukit, he felt an earthquake. dia merasakan ada gempa. And minutes later he saw in the distance the ocean swiftly withdraw from the shoreline. Dan dia melihat dari kejauhan ada ombak besar yang sedang datang ke tempat dia berada. He knew that a tidal wave was coming. Dia lihat bahwa ada ombak yang sangat besar datang. In the valley below his farm, he saw his neighbors working the fields. Dan di lembah di mana dia melihat semua teman-temannya sedang bertani, dia melihat bahwa ombak itu akan datang. They would soon be flooded by the tsunami. Dia tahu bahwa akan ada tsunami yang menghanyutkan desa di And tempat he dia realizes they tinggal. need to quickly run up the hill or they're all going to die. Dan dia tahu bahwa dia harus memperingatkan semua orang yang ada di bawah untuk naik ke atas bukit, kalau enggak mereka akan mati. But how does he warn them? Tetapi bagaimana caranya dia mengingatkan mereka? They're not going to be able to hear him or understand his warning. Karena orang-orang itu tidak akan mendengar teriakannya dari puncak bukit. On the top of the hill, his own barns were full of dry rice. Tetapi di puncak dari bukit itu, dia punya gubuk di mana dia simpan semua hasil panennya. And so without hesitation, he grabs a torch Dan tanpa ragu-ragu dia ambil api and sets fire to his own rice barns. dan dia bakar gubuk yang dia punya. Suddenly, people see the fire and the smoke and they ring the fire gong. Dan seketika mereka semua melihat ke atas bahwa ada tempat yang terbakar dan mereka membunyikan alarm gong untuk semua bisa tahu. So his neighbors in the valley, they hear the gong and they look up and they see the smoke rising. Dan mereka semua melihat ada api di atas bukit itu. And they rush up the hill to try and help him put out the fire. Dan mereka semua naik ke atas bukit itu untuk membantu memadamkan api itu. But they arrive too late. Dan mereka semua tiba di atas ketika bukit itu sudah terbakar, gubuk itu sudah terbakar. But from their position of safety high up on the hill, Tetapi di puncak bukit itu, they saw the tsunami wash over the fields that they just left. mereka melihat ada tsunami yang menghanyutkan desa di tempat di mana mereka baru saja berdiri. And instantly they realized Dan langsung dia sadar not only who had saved them, bahwa orang itu telah menyelamatkan mereka. but what it had personally cost their Savior. Dan orang ini telah mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mereka bisa selamat. As we seek to follow in the faith footsteps of Joseph, Ketika kita menghidupi langkah-langkah dari Yusuf, what's too precious that we couldn't give it? kita mau bertanya apa yang terlalu berharga sehingga kita
crosswalk. Kanan. Pintu masuk.